eh Selfless. yang ketujuh, separate your money to save and to spend itu kalian lebih milih bedain tabungan nggak? Bedain tabungan. Oh, maksudnya akun bank. Iya. Kalau Tia gimana, Tia? Kalau aku sih ya, rekening tabungan sama rekening gaji aku bedain memang. Gitu. Sama sih. Soalnya kalau satu rekening gaji kayaknya tetap keambil terus. Orang yang betul. orang rekening tabungan aja masih keambil. Atau mungkin gini, kalau mau buat rekening tabungan jangan pakai ATM. Jadi susah kan ngambil. Betul. Iya, bisa nggak sih? Iya, kalau emang niatnya untuk nabung ya, nggak ada yang benar-benar dikeluarin. Bisa sih. Kalau aku beda tabungan juga antara untuk yang pemasukan sama untuk nabung. Cuman kalau nabung itu aku bagi lagi. Jadi kan kadang ada dari bank tertentu yang dia ada nyediain kamu bisa apa sih kan motong otomatis gitu nggak sih? Iya benar. Nabung terus nanti kita nggak bisa narik gitu kan? Iya nanti cairnya setelah misalnya setahun atau 2 tahun kayak gitu kan kita yang ngatur sendiri. Iya. Ada yang kayak gitu. Jadi kita misalnya komit mau per bulan mau potong berapa, minimal kalau nggak salah 100.000 udah bisa sih, minimal 100.000. Jadi tiap bulan otomatis dari rekeningmu yang itu bakalan kepotong 100.000 dan kesimpan di ada nomor rekening baru tapi masih di rekeningmu yang itu juga gitu. Jadi kayak ada subnya gitu lagi, ada anaknya. Dan yang itu nggak bisa kamu ganggu gugat sebelum batas waktu pencairannya itu. Bagus nih harusnya. Iya. Iya, sama. Banknya apa? Oh, banknya apa? Mandiri ada. Kalau yang syariah BSI ada. Beberapa bank bisa kok, BNI. Beberapa bank BNI ya, untuk yang top itu harusnya bisa. Kalau aku sih yang untuk kayak gitu aku pakainya karena aku udah dari kuliah pakai Mandiri Syariah, terus sekarang kan BSI, jadi aku pakai itu sih untuk nabung. Kalau investasi kayak misalnya saham aku pakai Mandiri gitu. Jadi aku pisah lagi tuh, aku bagi lagi karena untuk deposit sama investasi yang ini aku bedain sih. Gitu. Jadi bagusnya dibeda-bedain ya. Ya itu tergantung juga sih, tapi kadang yang jadi pertimbangan karena potongan bulanan kan ini ya ngaruh juga banyak kan. Ya harus dilihat juga jenis pilihan ininya, biaya adminnya, mau jenis tabungan yang gimana. Baiknya sih kalau emang untuk nabung yang kayak kata Siti tadi nggak usah pakai ATM, jadi nggak ada biaya admin ATM. Atau carinya yang limit penarikannya itu yang paling kecil, jadi biaya adminnya juga lebih kecil. Seingatku gitu sih, kalau nggak salah yang ada kayak gitu tuh BNI deh. Aku pernah tanya sih, ada orang kantor yang dia pakai rekening BNI itu, terus limit pengeluarannya dia misalnya dibatasin maksimal 1 juta. Lebih dari 1 juta harus tarik di teller gitu. Dan itu mempengaruhi si biaya admin bulanannya juga, yang biasanya misalnya 15.000 per bulan, terus dia bisa jadi 5.000 atau 3.000 per bulan gitu. Oke. Kalau Amel gimana? Selama ini dipisah atau digabung? Aku selama ini cuma punya satu. Nah, terus tuh aku dengar teman-teman kan katanya dia tuh banyak dipisah. Jadi rekening gaji sendiri, terus tuh begitu gaji masuk dipecah ada tuh uang kemana-mana. Dana darurat ada, buat tabungan ada, terus tuh buat belanja ada gitu. Cuma aku mikirnya ya itu sih potongan banknya sama kan itu pasti ada apa namanya tuh yang minimal uang sisa gitu. Takutnya kayak uang ngendapnya gitu ya. Ya ke-spend di situ nanti jadinya gitu sih. Iya. Kalau kamu tipe orangnya strict banget sama soal tabungan, sebenarnya nggak apa-apa sih kalau cuma punya satu aja, soalnya aku orangnya gitu juga, satu aja ya karena mikirin biaya admin sama uang ngendapnya itu. Tapi karena itu aku orangnya tipe yang strict sama tabungan. Kalau misalnya sudah pengeluaran segini ya udah nggak ngeluarin lagi kayak gitu. Jadi ini manage-nya ke diri sendiri ya. Iya. Kita sendiri yang nahan.
Betul, betul. Ajarin aku dong. Iya, kayaknya Viva ini punya Jadi banget. Jadi Toto bisa pakai yang tadi aku tipsnya. bilang, jadi satu rekening tapi yang ada anaknya yang auto potong gitu Oh loh. iya benar. Kalau memang misalnya nggak bisa ngerem ya, untuk itu kan dia juga nggak, yang dipotong itu pun nggak kena biaya admin kan. Misalnya kamu masukin 100.000 per bulan ke rekeningmu yang nanti bakal dicairin misalnya setahun ke depan gitu, otomatis kan nanti ada 1.200.000 tuh tahun depan yang cair. Nah itu nanti nggak bakal kena biaya admin. Gitu. Bisa Tapi gitu itu sih. bisa kita, maksudnya kalau misalnya nih udah nih 1.200.000 kita nggak narik gitu. Maksudnya nanti akan kembali, bisa dilanjutkan. Jadi nanti setelah setahun dia bakal, dari bank bakal nawarin lagi, kamu mau melanjutkan lagi dengan nominal yang sama atau mau berhenti atau mau naikin nominal potongan yang mau kamu tabung gitu. Balik ke kitanya lagi sih, mau kita stop juga nggak masalah, mau kita lanjut ya hayu gitu mereka. Itu istilahnya apa Mbak kalau misalnya mau ngomong ke bank? Simpanan apa itu ya? Biar nggak katrok-katrok banget gitu loh. Kalau ke bank. Bentar. Aku lihat dulu ya. Aku lupa juga. Beda-beda sih namanya tiap bank itu. Aduh, nggak bisa lagi. Nanti bingung lagi maksudnya. Banyak Tabungan rencana bukan tuh? Iya, tabungan rencana. Iya, tabungan rencana. Tabungan rencana. Tabungan rencana ya udah. Aku tanya. Bisa lah, besok kan langsung hari Senin ke bank. Iya kayaknya besok kan ini dia kali bolos-bolos sedikit. 2 jam gitu ya. Kalau kayak aku tuh kadang kenapa aku pisah mikirnya ya karena aku kan ini ya tipe kerjanya mobile gitu. Jadi kadang ada memang yang unexpected, harus emang pengeluaran di saat itu juga. Jadinya emang harus ada satu ATM atau rekening khusus yang itu dedicated ya ini untuk pengeluaran aku pakai yang ini gitu. Terus nanti untuk nabung ya sendiri. Jadi aku pinginnya nggak mengganggu yang udah aku tabung itu gitu. Karena kan prinsip nabungnya aku pindah ke depan kan. Maksudnya nabung dulu. Terus yang pokoknya udah dialokasikan yang mana untuk kebutuhan sehari-hari, yang mana untuk nabung gitu loh. Kalau dulu kayaknya masih belajarnya kan dulu kayak pakai dulu nanti sisanya yang ditabung kan. Iya. Iya sih kalau aku gitu sih dulu. Terus udah mulai sekarang udah mulai dirubah gitu. Kalau Uci gimana Uci? Atau Adi? Ada komen nggak? Kalau kalian gimana sistem nyimpen duitnya gitu? Kalau boleh sharing. Kalau aku ya, kalau aku itu aku pisahin mana rekening buat tabungan, mana yang buat sehari-hari itu. Jadi dengan kayak gitu aku bisa cepat nikah. Kan udah. Ada itu tips and triknya ya. Dan sampai sekarang juga itu tetap nabung terus. Jadi memang pas gajian langsung nabung, langsung ditabung ke rekening yang buat ditabung gitu. Itu sama kayak gaji, misalnya gaji aku sama gaji Anom gitu kan. Misalnya gaji aku semuanya buat ditabung, nanti gaji Anom buat kebutuhan sehari-hari. Enak ya kalau udah nikah ya, ada 2 penghasilan nih. Iya. Di kosong nggak di? Langsung didatangi nanti ya. Iya sih menarik kalau kayak Uci kan ini ya, apalagi udah maksudnya kerannya lebih dari satu gitu. Ini nggak hanya dari dia sendiri tapi dari suami juga kan. Berarti otomatis sistem pengelolaannya pun juga agak sedikit beda mungkin dari kita yang single gitu. Oh ya, ini juga termasuk ada tips yang bilang kalau keuangan itu cari pasangan yang sehat terhadap uang. Jadi kalau seandainya kitanya ini udah bagus nih memanage uang, tapi kalau pasangan kita nantinya itu kayak nggak sehat, ya boros, nggak sehat dengan uang, itu harus dihindari. Atau enggak sebelum ke jenjang yang lebih lanjut itu diobrolin dulu gitu. Takutnya kita nanti yang sudah
jauh-jauh hari memanage uang, hancur gara-gara pasangan kayak gitu. Nah, Uci Jadi gitu dari nggak, Ci? pasangan. Gimana tuh, Ci? Nah, Diomongin enggak, dulu Kak, nggak? gimana sih? Alhamdulillahnya Anom dari awal belum nikah, dia udah kerja tuh katanya 500.000 aja udah cukup buat dia. Sampai sekarang itu kayak gitu. Wah, Untungnya, alhamdulillah. untungnya Anom nggak pernah jajan. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Senang mendengarnya ya. Anam punya kembaran gak sih? Kembarannya bisa gitu ya? Susah kayaknya ya. Enggak. Ya Allah. Nah itu menarik sih, jadi memang penting ya misalnya kalau nanti misalnya udah punya pasangan semua, terus gimana cara ngomongin soal keuangan tuh ternyata penting kayak gitu sih. Iya, itu penting. Tuh Karena tip, Mel. uang itu juga bisa jadi ini sumber masalah di keluarga, katanya sih gitu sih. Benar itu benar. Iya. Nah, tuh. Benar. Ini jadi sharing pra pernikahan nih kalau bahas ini. Adik, Tapi gimana seru sih kan, kamu maksudnya cara seluas itu. Heeh. Jadi nih nggak ada suaranya nih. Iya, padahal main. bisa denger versinya dia juga kan. Kalau misalkan kalau kita dari segi cewek-cewek gimana, Dari terus cewek. dia gimana. Gitu. Panggil ya, telepon. Ya kan. Telepon terus di Gimana? speaker. Ada yang mau nanya lagi enggak atau mau sharing lagi gitu tentang ini keseluruhan ini sebelum kita lanjut ke nanti ada kuis di akhir acara. Nggak sabar sama kuis. Iya, aku juga mau kuis, guys. Ya udah. Biar dapat. Ya udah, kita langsung ke kesimpulan ya. Jadi hari ini tadi sudah dijelaskan oleh Tia dan juga Siti sama saya juga tentang basic financial literacy. Jadi intinya adalah dari semua action ataupun penjelasan poin-poin yang disebutkan tadi, dari mengubah atau mengatur mindset kita lagi, ngatur ulang itu tuh bisa membentuk habit atau kebiasaan, dan kebiasaan itu membentuk karakter kita dan juga karakter nanti akan mencerminkan destiny atau takdir kita tuh tentang pengelolaan keuangan tuh seperti apa sih kayak gitu. Intinya mindset dulu ya, memang dari pokoknya kita komit dulu, iya. Terus kita lakukan, jangan dipikirin doang. Baru udah deh itu bakal lanjut ke step-step selanjutnya, benar. Oke, terima kasih semuanya dan waktunya kita kuis. Udah pernah kuis belum ini? Kuis main di apa? Di Kahoot. Menti. Kahoot. Belum. Kahoot. Iya. Belum. Siapa deh? Kita ini. Jadi kita akan coba main di Kahoot. Aku share screen lagi. Nanti akan ada satu pemenang yang akan kita kasih hadiah Imani ya. Iya. Jadi kita berdua ya dapat lumayan tuh buat GoFood kayak Buat beli apa kayak atau kopi. ya, kita nanti tergantung kalian yang menang nanti itu misalnya adanya GoPay ya kita kirim GoPay, kalau adanya OVO, kalau Shopee. Jadi kita buka HP-nya, klik www.kahoot.it, terus nanti akan muncul game pin-nya, masukkan 327 3272. Ya ikut semua ya, biar seru nih. Ada hadiahnya Saya ikutan soalnya. nih. Ya ikut aja semua. Tapi kalau misalnya kamu menang, kamu gak dapat loh. Enak. Iya gitu. Lah aku aja kalah tadi kayaknya. Ayo. 32. Kahoot.it 327 3272. Aku
Kamu lihat aja Gi nggak saya ikutan. Ya, Pipa nggak ikut. Kenapa? Dia lagi nyetir. Oh, lagi nyetir kah? Aduh, padahal ada hadiahnya, euy. Siapa lagi? Iya, Saya Amel, Apip, Adi, sama D ini siapa D? Uci. D ini siapa ya? Siapa deh? Siapa deh? Iya, siapa ya? Hai deh. On cam dong. Ayo join Kahoot.it. Kok aku nggak bisa ya? Iya kah? Nanti udah Kahoot.it. Kahoot.it. Mana yang ini? Dari chatbox ya. Oke, udah masuk belum? Adi bisa join nggak Adi? Ini Adi nih. Sama D ini siapa ya D? Oh, Iya, kalau nggak ini tahu deh itu. saingannya sedikit ini. Nggak bisa ya. Adi bisa join nggak? Kita tungguin Adi atau kalau mulai nanti Uci dan Amel aja nih memperebutkan. D ini siapa? Mana sih? Buka Vi, coba on cam-nya. Coba aku admit dulu. Oh, kita belum admit. Mana sih? Mana sih? Sudah. Gak di ini. Mana nih? Kita mulai aja ya. Bisa. Oke. Nanti pertanyaannya muncul di HP atau di layar sini juga bisa dilihat. Nanti ada pilihan jawabannya juga, tinggal dipilih jawaban yang sesuai ya. Siapa sih emangnya? Titik kan? Iya ini Siti. Bukan. Oke. Ikutan aku. Kita mulai ya. Uci sama Mel udah siap ya? Siap. Oke, 3, 2, 1. Ini emang belum ada muncul soalnya ya? Belum. Iya belum. Oke, sekarang pertanyaan pertama, siapa nama bintang tamu di video Raditya Dika? Masa ada Nasar di sini? Aku jarang nonton Raditya Dika. Oh, tadi nggak ikut ya? Ya, salah aku kan. Iya, nggak ikut dari awal. Tadi tuh ada di video awal. Jadi Ronald Timothy ini adalah salah satu bintang tamu yang videonya tadi kita tayangin di awal-awal acara tadi. Siapa yang paling atas? Wah, Mel. Yuk. Oh, ikutan ya? Next. Aku tadi udah mencet tapi kayaknya nggak ke ini deh. Nggak ke record. Nggak ke-record. Nomor 2, true false question. Menggunakan uang sesuai dengan keinginan itu benar atau salah? Kok anu sih salah aku? Salah pencet. Nggak bisa dikembalikan, Ci. Iya. Adalah Oke, buat jadi- Amel. Oh, pasrah ya. Tenang, Ci. Masih ada 5 soal lagi, Ci. Iya. Nanti ada double point, ada beberapa soal yang double point, jadi jangan kecewa sih. Jangan berkecil hati. Iya. Ya udahlah buat Amel aja. Jangan give up dulu. Oke.
Kita lihat. Coba ini Amel masih di atas. Oke, siap ya, nomor 3 sekarang. Nah, ini double point nih. Ikut ini yang tidak termasuk tips mengelola keuangan. Yang tidak termasuk. Lagi. Oke. Jawabannya memberi hutang ya, tidak termasuk. Yang termasuk itu yang 3 poin yang ini, yang lainnya. Oke. Amel, Aduh, udahlah. udahlah Buat Amel. buat Amel. Oke, nomor 4. Apa judul buku yang dibaca Tia tadi? Banyak tadi Tia baca itu. Tapi kayak satu judul buku sih itu. Iya. Aku bisa nih ngelewatin Mirip-mirip Amel lagi nih. nih. Wih, salah. Wes. Coba ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah mengejar Uti. Alhamdulillah, padahal aku nggak tahu. Oke, nomor 5. Di video tadi Reno Timothy itu menggunakan uangnya secara konservatif, benar atau salah? Nah, Uci nggak ini ya, nggak ikutan ya. Amel ingat nggak Mel? Benar atau salah? Feeling aja, Vi. Lupa. Feeling Oh ya, aja. itu kan cuma true atau false ya. Iya, aku betul. benar. Telat lagi jawab. Bener kok. Iya benar. Jadi memang dia menggunakannya secara konservatif, benar-benar dipertimbangkan dengan matang gitu kan. Oke. Berapa persentase dari kebutuhan sekunder? Ada tadi tuh di slide yang bentuk diagram lingkaran itu. Sekunder. Yang premium lagi. Primer. Tersier. Kok mikirnya ke minyak, ke bensin sih. Tuh, benar. Oke, 30 ya. Tadi kalau primer itu 50, sekunder 30, tersiernya 20 gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang fix ya. Cuman pada umumnya 50% itu emang untuk kebutuhan yang pokok. Premier. Iya, premier. Kayak ini. Premier. Kayak bioskop. Kayak biasa. Kayak satu lagi, aduh kayaknya susah nih ngejar si Siti doang yang ini bisa ngejar Amel. Amel gak usah jawab ya. Mel, jawab Mel. Frugalisme. Aku aja nih yang Frugalisme adalah paham yang mengajak kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari hidup tanpa harus menggunakan uang. Benar atau salah? Frugalisme. Teng. Salah kan dia. Oke. Jadi jawabannya adalah true. Benar ya? True. Karena Siapa apa sih itu winnernya? sesuai kata-katanya tadi. Paham mengajak untuk mendapatkan sesuatu yang lebih tanpa harus menggunakan uang. Jadi kita bisa mengganti uang itu kayak tadi, kayak Bila Siti bilang, bisa membeli pengalaman, kayak gitu-gitu sifatnya. Nggak harus kita beli kan. Minjem juga bisa. Oke, kita lihat. udah jelas lah sampai yang menang ya. Uci di nomor 3. Alhamdulillah. Siti di nomor 2. Juara Kalian satunya. aja kan nggak jawab. Aku jawab. Yeay. Kita runner up kok ya. Selamat Amel. Alhamdulillah, selamat Amel. Alhamdulillah. Hari Minggu juga dapat uang dong. Dipotong pajak. Siapa bilang kok dipotong pajak? Wow.
Jakarta, hukum pajak. Selamat Amel. Nanti kasih nomor HP-mu ya ke kita yang mana yang mau diisi saldonya. Oke. Kalau gitu kita langsung ke, sebelum kita akhiri, kita kesan-pesan dulu, foto bareng baru kita tutup acaranya ya. Mungkin siapa yang mau sharing hari ini gimana kesan-kesannya mengikuti apa ini namanya sharing session pertama ini, ada masukan kah atau apa? Amel atau Apip mungkin atau Uci? Kesannya ini menarik sih, sangat relate sama keadaan kita yang sekarang. Terus tuh jadi nambah wawasan juga, terus seru juga, ada gamesnya, keren lah pokoknya kalian. Ya yang seru emang gamesnya sih. Tapi pembahasannya gitu juga seru kok, menarik. Iya. Thank you. Kalau misalnya nanya ya, dong. Ya, boleh, Ci. Ini kalian inisiatif sendiri nggak buat program kayak gini? Tia atau Siti mungkin jawab. Kenapa harus dilempar? Jadi iya. Iya, Ci. maksudnya kan, wow. Iya, maksudnya kita kan udah punya penghasilan, sayang banget kalau misalnya kita punya penghasilan tapi tidak, maksudnya stagnan. Sebenarnya nabung juga udah termasuk dari investasi menurut aku. Cuman kalau nggak bergerak kan kayak di stagnan di situ aja gitu loh. Kalau misalnya kita bisa investasi ke emas, apalagi emas itu kan dia ngikutin dolar ya. Jadi walaupun dia nggak dalam jangka waktu dekat, dia dalam jangka waktu lama, dan bisa dipastikan insya Allah itu tuh bakal untung nanti, tapi nanti nggak sekarang, dia 5 tahun kemudian, kayak gitu sih, kayak emas, saham segala macam gitu. Bisa menjadi income, side income sih menurut aku. Iya. Pinginnya kita bisa belajar bareng gitu ya, nggak kita doang sendiri yang tahu, tapi kalau bisa semuanya bareng gitu. Maksudnya ya circle terkecil kita kan ya dari teman-teman sendiri gitu loh, nggak usah yang jauh-jauh lah. Makanya kita emang awalnya mau ngajak teman-teman kuliah dulu nih, gimana sih, ada nggak sih yang tertarik yang atau sepemahaman kayak kita gitu, pingin belajar lagi, tapi lebih ke ini agak personal ya kan, soalnya ngomongin duit gitu, ngomongin finansial. Tapi menurutku penting sih gitu. Gitu. Apa foundationnya? Foundernya kami bertiga. Wah, keren. BTW Anom itu selalu buka YouTube tentang saham, tapi nggak pernah mau nyoba gitu. Selalu nanyain gimana. Terus aku tuh bingung kan, takutnya kalau misalnya kayak di mana, kan banyak juga tuh kasus yang orang rugi gitu kan. Jadi aku bingung. Terus kalau reksadana, aku tuh mikirnya itu mungkin riba kali. Jadinya nggak mulai sahamnya. Nah ya itu, makanya memang penting kan kita harus tahu dulu tentang investasi jenis itu tuh, jenisnya kan macam-macam, apa aja, terus dilihat dari segi agama tuh gimana sih kalau untuk teman-teman yang muslim gitu kan. Karena memang kayak aku pun juga masih belajar gitu kan, atau mungkin kayak Adi juga mulai saham gitu kan, mulai investasi saham, terus ada si Saul juga seingatku, terus Iyung itu juga tertarik, udah mulai sih dari kuliah semester akhir kayaknya dia udah mulai cari tahu tentang itu gitu loh. Cuman untuk terjun ke situnya kalau kayak aku sendiri baru ini semenjak pandemi itu kayak diseriusin nggak ya gitu, karena kan memang kalau nggak dipelajari dulu, kalau aku tipenya ya, kalau aku belum kenal aku nggak berani untuk lebih jauh gitu kan ya, itulah makanya harus tahu dulu. Sebenarnya bagus untuk cari tahu dulu, tapi kalau emang nggak dimulai dari sekarang ya buat apa juga jadinya kita belajar tapi ujung-ujungnya nggak kita cobain gitu kan. Kayak kita nabung di bank itu kan ya kita masukkan aja lah duitnya dulu, mau itu nanti ada profit ke kita atau enggak ya itu urusan belakangan kan, yang penting niatnya kita untuk nabung dulu. Jadi sebenarnya balik ke niatnya kita dulu sih kalau aku sih gitu. Mau terlepas itu nanti gimana secara real ininya ya,
Misalnya kayak hukum dari segi agamanya itu sebenarnya gimana. Toh pasti kan ada jalannya gitu. Jadi sama-sama belajar. Kalau misalnya nanti sekiranya itu, oh nggak ada tuntunannya nih, misalnya kayak reksadana itu tadi, ya udah berarti nggak usah ke situ. Gitu. Kita coba cari yang lain nih, apa sih, ada apa lagi? Misalnya ada emas, banyak kan pilihan-pilihannya. Atau pakai, aku nggak tahu kalau SBN itu ada ini nggak? SBN tuh kayak surat berharga negara yang kita bisa beli atau jual, apa kita ngasih uang ke negara gitu, baru nanti uang kita dibalikin setelah misalnya sekian tahun surat proyek negara ini selesai gitu. Nanti kita bakal dapat profitnya sekian persen. Aku pernah dengar itu sih, cuman belum begitu mendalami. Itu mungkin bisa jadi pilihan juga karena dia nggak ada kita ibaratnya dalam tanda kutip mainin atau gimana ya. Kan kayak kalau reksadana kan ada yang bertugas mengatur itu kan. Jadi kita kayak nungguin aja tuh, misalnya udah ada profitnya baru ke kita gitu. Kalau misalnya itu, dan kita nggak bisa ngawasin langsung kan kalau reksadana gitu sih. Nanti kita bahas lah di sesi selanjutnya, mudahan setelah ini kan bisa tahu lebih dalam lagi tentang investasi. Pelan-pelan dulu, mungkin mau dari deposito dulu kah kenalannya, atau mau emas dulu, nanti kita share lagi ya. Atau mau dibikin grup kah kita supaya lebih enak ngobrolnya, misalnya ada yang Uci atau Amel atau Apip atau Adi gitu penasaran dengan materi apa. Ya, take over dulu ya, aku meeting bentar ya. Iya. Gimana teman-teman? Untuk Afif gimana sih kesan dan kesannya Afif? Afif lagi lagi nyetir ya? Dari Uhti? Udah ya tadi ya kesan dan kesannya? Kalian keren. Yang ikut lebih keren. Iyalah. Yang ikut lebih keren. Jangan lupa isi absen ya. Aku izin slow respon dulu sebentar karena ada something lah sebentar ya. Iya nih. Gimana kalau misalnya kita buat grup gimana? Biar lebih enak aja untuk next meetingnya atau next sessionnya. Boleh. Atau mau dijapriin satu-satu lagi juga nggak apa-apa sih. Tidak keberatan. Akunya juga nggak keberatan. Santai. Buat grup aja ya. Buat grup aja ya. Biar Anum bisa ikutan masuk ya. Grupnya mau di WA apa? Ceritain. Grupnya mau di WA atau ya di Telegram? Di WA aja atau di Telegram? WA aja ya? Ya. On cam dong, kita mau foto dong. Aku baru nyampe. Ipa, Apip ya? Aku ngebut tahu. Aku cuma gatel banget pengen jawab yang si Uci nanya haram nggak sih, itu sebenarnya aku gatel tuh pengen jawab. Iya udah, sok atau jawab. Bentar. Tolong bayarin aku. Tolong bayarin. Ini yang aku bisa pastikan haram atau enggak itu, kalian tahu website forex nggak? Tahu Yang aku trade, banget. pokoknya kalau investasinya itu berupa kayak Bitcoin sama trade jual rupiah, itu sudah bisa aku pastikan kalau itu sama kayak judi. Aku dikasih tahu sama guruku yang pernah main itu. Jadi kalau misalnya sekali loss itu ya bikin bangkrut. Oh iya. Kalau yang kayak gitu-gitu tuh sama kayak judi kata guruku, itu kayak judi secara apa sih bahasa modernnya kayak judi gitu. Tapi kalau saham aku nggak ngerti ya. Kalau saham, kalau misalnya mau investasi paling enak sih logam mulia kayak emas. Cuma
kalau emas batangan dari Antam kok mau dijual tuh susah. Apa sih, lebih ke syarat-syarat surat-suratnya buat ngurusnya itu susah, agak susah daripada daripada perhiasan. Cuma kalau perhiasan itu jeleknya nanti berkurang lama-lama karena terkikis sama memuai lah gitu-gitu, terus kotor semacam gitu. Yang aku tahu sih gitu aja sih. Aku boleh nanya nggak tuh? Apa? Kalau misalnya emas itu agak susah ngurus suratnya ya. Surat yang seperti apa? Kalau setahu aku sih kalau misalnya lo Antam itu kan ada tempatnya gitu ya. Ada tempatnya, terus emasnya di tempatnya itu udah sertifikatnya. Tahu aku masuk aja duluan. Di bawah kan? Di bawah apa sudah masuk? Bentar. Iya, ada sertifikatnya kok. Kalian masuk aja duluan. Kayaknya di bawah deh itu. Masa Dewi tadi enggak sama kalian? Serius? Coba lihat di dalam. Halo, tadi apa? Sampai mana tadi? Enggak, tahu aku kalau misalnya kayak emas Antam itu kan emasnya tuh kan di tengahnya itu kan. Nah, tempatnya itu tuh tahu aku itu sertifikatnya. Iya, kalau misalnya mau dijual tuh lebih rumit katanya temanku daripada emas perhiasan. Cuma kalau misalnya emas perhiasan itu jeleknya yaitu nanti lama-lama berkurang masanya. Soalnya aku udah pernah jual emas itu yang tadinya 10 gram cuma jadi berapa, pokoknya jauh banget turunnya. Iya. Jeleknya di memang kalau emas perhiasan tuh nggak murni 99% beda sama yang Antam. Iya. Nanti deh kalau misalnya aku punya kenalan yang dia agak lumayan expert lah di bagian emas, mungkin untuk ini kita bisa undang dia kali ya. Bisa. Aku lebih tertarik investasi emas gitu ya, kayaknya lebih aman daripada saham. Saham tuh kalau misalnya nggak pintar analisa, kalau pas anjlok ya anjlok banget gitu. Iya. Nanti kalau misalnya next meetingnya ya, aku selain ngundang temanku nanti. Oke. Kesan-kesannya dong, Tip. Kalau kesan-kesannya ini kan baru pengenalan ya, jadi kayak masih ya gimana ya, belum banyak yang bikin aku berkesan banget karena ini masih pengenalan gitu kan, masih ada sesi berikutnya. Mungkin kalau sesi berikutnya sudah bahas kayak investasi itu apa aja, terus tuh resikonya gimana, mungkin lebih keren, lebih seru aja gitu. Kalau ini kan masih pengenalan di awal, ya udah biasa gitu loh, aku sudah ngerti gitu. Terus ya itu yang bikin aku gatel tadi tuh mau ikut game. Sebenarnya aku tahu, cuma aku lagi nyetir, gatel banget, gatel pengen jawab aku, jadi aku tuh ngebut sampai sini. Makasih, nggak ada saingannya Amel. Ramainya banyak orang. Aku nggak jadi pakai jilbab, aku lagi olahraga. Kita nanti mau foto bareng tahu, on cam semua dong. Udah isi absen belum? Belum. Isi absennya di mana ya? Ini ada di chatroom. Mel, dinyalain apa lampunya, Mel? Biar kelihatan, Mel. Nah, Tip. Ayo on cam dong. Ti on cam, Adi kayaknya memang udah on cam deh. Makanya dia masang fotonya sendiri. Tip. Ya.
Ayo on-cam dulu dong, kita screenshot, kita foto bareng. Bentar. Cong. Oh ya, sarannya. Oh alah Mbak Des. Astagfirullahaladzim Mbak Des. Siapa? Mbak Siapa Des ini kayaknya Kolon. siapa sih? Ya Allah Mbak Des. Mbak Des Bisa masih di mute. Udah yuk. Unmute Mbak Des, Mbak Des unmute. masih Mbak Des di di mute. unmute. Kamu mau sama Pak Ika? Ada Pak Ika Mbak di Des, sini. Mbak Des. Ya udah, kita foto bareng, foto bareng. Mbak Des di unmute dulu dong, Mbak Des. Di unmute. Oh, nah. Lupa. Mbak Des ikut dari tadi kan Mbak Des? Iya, aku lupa. Kalau jam 2. Mana Dewi? Ayo, kita foto bareng dulu. Ayo. Udah ya, Mbak Vi. Udah. Udah Mbak Vi. Oke, udah. Mbak Des dari tadi ikut ya ternyata ya. Oke, kayaknya udah ya sharing session untuk hari ini. Sharing session untuk hari ini untuk next meetingnya mungkin akan di-share lagi atau akan di-follow up lagi. Tadi pada setuju ya kalau misalnya kita buat grup ya yang ikutan hari ini? Kalau setuju acungan jempol. Oke. Oke, nanti kalau misalnya untuk next meetingnya kita follow up lagi, kita prepare lagi. Mungkin ada salah kata dari kami, dari aku, dari Mbak Vi, dari Siti, sebagai penyelenggara ya, maupun mini project ini, kami minta maaf. Semoga yang kita awal dari pengenalan ini bisa berlanjut sampai ya kita bisa ngerti lah investasi itu seperti apa. Kira-kira ada yang perlu ditambahin dari Siti, Mbak Vi, atau teman-teman yang lain sebelum kita tutup? Kalau nggak ada? Kalau misalnya nggak ada, geleng-geleng. Kalau ada, silakan unmute. Oke, geleng-geleng berarti nggak ada ya. Lah, ketawa Siti, gimana sih? Mbak Des yang ketawa. Oke, alhamdulillah sharing session yang pertamanya ini udah kelar juga. Semoga yang kita semogakan bisa berhasil untuk kemudian harinya. Amin. Mohon maaf bila banyak salah kata dari kami semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, stay safe semuanya, pakai masker kemana-mana. Dadah, makasih semuanya, makasih Amel, makasih Uhti, makasih Mbak Des. Iya. Makasih semuanya. Makasih juga. Assalamualaikum. Aku akhiri ya.